Saya langsung ke Bang Hensat kalau gitu. Bang Hensat, artinya memang cawe-cawe ini masih akan terus terjadi atau seperti apa? Karena kan tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya setelah purna tugas sebagai presiden, instrumen dari Presiden Jokowi tidak punya instrumen apapun lagi begitu. Sehingga cawe-cawe itu potensinya sangat kecil. Tapi kalau dari pandangan Anda seperti apa ini, Bang Hensat? Jadi kalau Ibu Mega selesai jadi presiden, itu dia punya partai politik. Pak SBY setelah jadi presiden, dia punya partai politik. Pak Jokowi setelah jadi presiden, dia punya wakil presiden, bos. Itu anaknya kan. Jadi artinya kalau kemudian kita lihat gimana cara cawe-cawe, kalau kita lihat Pak Jokowi canggih ini orang, jenius. Dia bisa menemukan caranya sendiri. Ada salah satu fungsionalis Golkar bilang gini, nggak mungkin Pak Jokowi nggak mungkin jadi ketua umum Golkar, karena Golkar itu ada aturan-aturannya. Harus jadi pengurus partai dulu, begini, begitu berapa tahun gitu. Ya, anaknya aja jadi calon wakil presiden. Tapi Gibran sebagai calon wakil presiden, presidennya tetap Pak Prabowo. Apakah memang begitu besar pengaruh dari seorang Pak Jokowi sehingga sulit sebenarnya bagi seorang Prabowo untuk menolak cawe-cawe dari Presiden Jokowi? Ya makanya tadi saya bilang, ini Prabowo menjadi presiden beneran apa enggak? Dia kan harus membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa dia memang benar-benar layak dan pantas sebagai presiden. Kalau benar nih nanti ya, hasilnya KPU memang diumumkan dia. Terus kemudian yang kedua, dia harus membuktikan rakyat Indonesia itu salah, nggak milih dia 10 tahun lalu. Jadi artinya beban-beban individual itu harus dia buktikan, yang mungkin hanya satu periode dia buktikan. Maka menurut saya, saat ini, saya nggak tahu ya bagaimana deal-deal politik antara Prabowo dan Jokowi. Tapi kalau Prabowo mau dianggap presiden dan mau ditulis mantap sejarah, ya dia nggak bisa lah berada terus di bayang-bayangnya Pak Jokowi. Dan saat ini, nanti setelah 20 Maret ya, ini kita nggak ngomong setelah pelantikan lah, diumumkan aja dulu oleh KPU bahwa dia pemenangnya, itu kita bisa lihat tuh, Prabowo gimana kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi gimana ke Pak Prabowo, gitu. Kalau kemudian Pak Prabowo memang independen, dan dia ingin membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa dia bisa, itu gampang kita melihatnya. Jajaran menteri, orangnya Prabowo semua, baru. Nggak ada orang-orangnya Jokowi. Kalaupun ada ya 1, 2, 3, 4 gitu, habis itu di reshuffle gitu, bisa aja. Tapi menurut saya, sekarang kalau kita bicara akan bagaimana Jokowi, saya ajak Mas Reza dan teman-teman pemirsa Metro TV, itu tidak mengecilkan atau menganggap remeh Pak Jokowi lah. Ini canggih dia. Jadi menurut saya yang harus sekarang waspada itu Golkar ataupun Gerindra. Ya nggak tahu saya partai-partai politik yang lain diincar juga sama Pak Jokowi atau tidak. Tapi kalau Anda memang masih merasa bahwa partai ini memiliki ADART dan aturan yang jelas sebagai ketua umumnya, ya hati-hati aja sama manuver Pak Jokowi. Kalau saya sih jangan meremehkan kecanggihan. Singkat saja Bang Noel, Anda melihat seperti apa isunya Pak Jokowi merapat ke Golkar? Oh baik, sudah terputus. Baik, akhir kata terima kasih Bang Henry Satrio dan juga satunya nih. Iya, Mas Guntur dan juga Mas Noel, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.